hari hari ini masuk Mina tapi turun sedikit. Baru masuk Itu berarti ya? baru baru masuk Mina telat tuh. Telat ya berarti ya? Enggak, tadi pagi kan harusnya merah. Harusnya masuk tuh Ya, di situ. Jadi setiap kali saham-saham yang atletnya bagus, pagi-pagi tuh dia jangan pagi-pagi itu dia langsung merah, itu kesempatan masuk tuh. saya masuknya siang. Oh, telat. Besok Telat ya, besok nggak kalau apa-apa. naik langsung jual aja dulu, udah kegedean tuh naiknya. Oke, oke, oke. Saya masuk di 127. Soalnya sekarang kan di pasar saham itu bandar-bandar itu kan pada takut UMA suspend tuh. Jadi pengalaman kita dan hasil riset kita tuh biasanya kalau dia udah naik beruntun 3 hari itu udah calon-calon UMA tuh. Biasanya tuh bandar udah langsung TP kalau Oh, beruntun oke, tiga, oke, tiga oke. hari. Ya, dimengerti. Apalagi kalau ini juga ya. Apalagi kalau IHSG tiba-tiba langsung hijau gitu, market tuh langsung beralih ke saham-saham yang jelas kan, yang fundamentalnya bagus, yang dikenal banyak orang. Nah, saham-saham kecil itu Oh rontok ya, cepet oke. tuh. Coba kita lihat ini ya, apa namanya? IHSG ya. IHSG. Kita ini aja ya, teman-teman ya. Kita casual aja gitu, jadi langsung tanya aja mau ditanya lah kalau bisa di chat atau di apa langsung ngomong gini juga bisa. Coba kita lihat IHSG. Ini penting nih, apalagi buat teman-teman yang apa namanya hari-hari di market punya waktu gitu ya. Jadi IHSG itu kan environment-nya gitu ya. Jadi bisa kita dari sini nih, kalau IHSG-nya lagi eye trade-nya bagus, berarti saham-saham yang oke, saham-saham yang fundamentalnya bagus, saham-saham yang dikenal banyak orang yang populer, itu jadi pilihan kita gitu. Tapi kalau IHSG udah eye trade-nya nggak bagus, nah kita beralih ke saham-saham yang mini-mini, lapis 2 lapis 3 saham-saham kecil gitu. Nah ini kalau misalkan kayak sekarang nih kita lihat kompositnya itu kan masih belum nih, masih kemarin itu udah mulai improving. Nah ini kembali lagi dia udah nggak lanjut improvingnya. Nah, ML3-nya dia nggak harusnya kan lanjut hijau gitu, tapi ini dia merah malah, dan momentumnya juga belum ada, berarti eye trade-nya itu eye trade composite belum bagus. Jadi kalau kita lihat saham-saham fundamentalnya atau saham-saham yang kapitalisasinya gede, ya pasti mirip-mirip kayak gini lah gitu. Kita juga nggak, kalau mau dilihat boleh, tapi nggak usah kita lihat juga ya pasti gini. Nah makanya kita beralih ke saham-saham yang lapis 2 lapis 3 gitu. Kayak Mina, kemudian apa PTMP gitu ya. Coba kita lihat ini ya. Kan bagus tuh hari ini. Coba kita Mina dulu deh, Mina. Mina. Nah, kalau kita lihat Mina nih, perhatikan nih ya. Mina kalau daily dia masih oke. Weekly ini acuannya. Weekly itu belum ada loh. Jadi kalau belum muncul weekly seperti ini, belum ada barnya, artinya kenaikan Mina ini adalah dipaksa. Ya bener maksa. Jadi hati-hati gitu. Makanya gue bilang besok kalau bisa jual aja dulu. Apalagi yang baru naik, sorry, yang baru masuk tadi.
gitu ya. Dan kalau kita lihat di ini di hourly-nya lihat nih, udah mulai panah kuning itu udah mulai muncul di hourly. Nah, ini udah mulai hati-hati nih, gitu ya. Jadi udah kawal ketat, gitu ya. Jadi yang tadi juga saya bilang, secara struktural di market Indonesia itu karena ada UMA dan suspend, jadi hati-hati karena bandar juga akan takut terhadap hal itu. Maksudnya mereka akan menyesuaikan strategi mereka karena mostly mereka pakai dana margin, dana pinjaman gitu ya. Jadi mereka nggak mau atau ada UMA ada suspend gitu ya. Nah pasti mereka nanti angkat dulu langsung dibanting. Kalau kita lihat dia mungkin lihat nih di daerah di area ini ML2 di weekly sebelum dia bengkok ke bawah, nah itu jadi area resistennya. Mungkin di 150 ya, 150 kayak ini. Iya. Di 150 nih, hati-hati di situ. Nah, ini juga, kita juga bisa ngelihat itu jadi resisten gitu ya. Jadi hati-hati nih Mina nih. Ya kalau misalkan kita yang beli dari di bawah 95, di bawah ML2-nya kita no worries. Gitu bedanya. Jadi teman-teman juga harus, makanya gue bilang itu ada dibagi tiga fundamental ini ya. Fundamental emiten itu erat kaitannya dengan news, makro, corporate action segala macamnya itu yang berhubungan sama emiten dan bisnisnya itu fundamental emiten. Kemudian fundamental market itu adalah posisi dia di market. Ya ini yang dikasih tahu sama chart kita ini gitu, iTrade ini. Yang ketiga itu adalah fundamental diri sendiri. Jangan karena teman-teman itu, ayo beli Mina, masih bagus Mina. Ya kita masuk dari 80, masuk dari 90, ya kita mau dibanting, mau dia apa, santai gitu kan. Apalagi kalau di ininya average buy kita di bawah ML2 dari daily 95. Ya kita santai, mau dibanting, mau dijungkir balik juga kita santai. Tapi teman-teman yang baru masuk di atas 125, 127 gitu ya, 130 bahkan. Nah, ya itu gimana gitu kan. Nah, itu disitulah yang selalu kita bilang itu fundamental diri sendiri. Jangan sampai ikut-ikutan orang lain atau ngikut apa namanya rekomendasi orang lain gitu ya karena dia masuk di bawah ya enak aja enak dia mah itu rekom gitu kan dia udah jauh di bawah enak banget ngerekomnya gitu kan ya teman-teman yang tidak punya navigasi seperti ini ya langsung buy ya rungkat dah cut loss dah gitu-gitu terus noh gitu terus sampai habis modal. Kenapa gue bilang gitu karena gue juga dulu seperti itu. Jadi kalau misalkan diskusi sama teman, apapun yang dia diskusi curhatkan itu, gue udah pernah ngalamin karena gue juga pernah seperti itu dulu gitu ya, 2018-19 yang sampai apa namanya rungkat juga gitu ya, habis sampai 500-an juta tabungan dari kerja gitu kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi perhatikan yang tiga itu gitu. Makanya juga kenapa kita di apa namanya di channel iClub kita biasanya itu tidak begitu apa namanya kasih rekomen misalkan kayak grup lain beli di sini area di sini beli di sini area kayak gitu tuh nggak ini apa namanya menurut kita tuh nggak sustain gitu loh maksudnya udah tahu di atas gitu ya kan gue rekom lagi dengan kasih poin-poin ya gue yang baru udah lama di bawah ya asik aja gue tarik-tarik garis resisten di sini masuk di sini nanti TP di sini kan gue nggak mau tahu maksudnya apa namanya lu mau loss mau cuan di sana yang penting gue kasih area cut loss ya itu aja gitu mereka mau loss mau enggak gue nggak pikir kan gitu kan. Nah itu teman-teman tuh jangan telan-telan yang kayak gitu harus liatin maksudnya gue misalkan nih kayak Mina lah gue ngambil masuk di 130 tadi pasti kalau lihat iTrade kan pasti berhitung ML2 nya 95 loh
sebelum closing mungkin tadi itu 92, 93 gitu ya. Begitu jauh itu range-nya. Terus oh ya udah dari mungkin gua berani beli 130 ya biar nggak gatal aja nih. Ya udah gue beli sejuta. Dari biasa gua dari budget gua masuk di Mina misalkan 10 juta. Ya udah nanti gue ikutin tuh sambil belajar, ngikutin pergerakan navigasi saham gitu. Gue lihat, gue perhatikan. Nah, nanti nilai ML2-nya gimana gitu kan. Kalau udah eye trade-nya bagus, kemudian dia dekat-dekat ML2, nah disitulah gue masukin sisanya. Mau sisa 8 juta atau sisa berapa tadi gitu. Kalau dia terus lanjut naik, terus misalkan gue masuk 120, lanjut arah terus, yang ya udah, gue kan udah masuk sejuta. Ya nggak apa gitu, gue nggak gatal gitu. Nah kayak gitu teman-teman tuh. Nah lanjut lagi kita bahas PTMP. Dari kemarin itu kan beberapa juga di grup kan nanya tuh masih on track nggak? Kita bilang on track. Kenapa kita ngikutin nih? Kalau misalkan apa ini nih di hari kedua nih waktu panah gue ya kursor gue dia kan arah kemudian naik kemudian dibanting. Nah di situ kan kita bilang siapkan dana kalau nanti dia akan mantul di area ML2 daily gitu kan. Nah 2 hari ini kan dikasih 90, 89, 88, habis itu dia lanjut lagi gitu kan. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Kita tuh harus bisa ngukur dan kita sudah kasih alat ukur gitu loh. Nah, kalau misalkan teman-teman tuh hanya dapat oh area buy di sini, area jual di sini, terus cut loss di sini gitu kan, naik bentar kemudian dibanting ya cut loss. Kalau misalkan lu komplain ya kan gue udah kasih area cut loss ya kayak gitu terus nih. Jadi nggak dikasih toolsnya, nggak dikasih alat ukurnya gimana gue ngukur market, gue nggak dikasih alat ukur, gue cuma dikasih angka-angka gimana gitu loh, gitu kan. Nah itu makanya penting banget punya alat ukur di market, alat navigasi seperti ini. Itu tadi biar kita bisa apa risk management kita ya. Risk management itu masuk ke fundamental kita pribadi, fundamental diri sendiri itu risk management. Itu hanya bisa diukur sama diri sendiri. Ya, karena yang punya akun kan masing-masing, kecuali kalau dananya saya pakai, akunnya saya pakai gitu. Nah, itu tuh teman-teman tuh harus perhatikan gitu ya yang tiga itu. Dan kita udah apa dengan tools ini juga kita kalau misalkan mengukur fundamental market juga bisa gitu kan. Kemudian kita mengukur fundamental emiten emang terkonfirmasi nggak sih gitu kan. Terkonfirmasi nggak sih gitu. Kemudian memang oke nggak gitu ya. Nah itu yang kita bilang harus perhatikan yang tiga itu. Dan kita udah perlengkapi teman-teman dengan tools yang bagus dan udah proven. Teman-teman mungkin udah ada yang lama, ada yang baru di sini gitu ya. Udah mulai tahun 2020 mau market itu bearish, mau market itu gimana-gimana pun kita bagus-bagus terus gitu kan. Karena apa? Karena kita punya alat ukur marketnya seperti ini gitu ya. Jadi teman-teman tuh, gue juga bilang ke teman-teman, kalau misalkan ini ya, ada masuk dan ketinggalan, itu nggak harus dikejar. Beli aja dulu, beli aja satu lot deh. Atau beli aja kalau misalkan biasanya biasanya dananya 10 juta ke atas, beli aja 1.500.000, biar apa? Tujuan kita tuh bukan mau cuan dulu. Tujuan kita itu udah biar benar dulu di market mainnya, biar benar dulu gitu. Jadi kita ikutin, oh gimana ya gitu flow-nya gitu kan. Nah, itu baru nanti kita udah makin mantep, udah mau pakai dana 10 juta, 100 juta, 1M, 10M, 100M juga oke gitu. Nah, itu dulu gitu. Jadi fundamental diri sendiri tuh dibenahi dulu tuh, termasuk skillnya, sabarnya. Kayak misalkan nih kemarin itu kan waktu PTMP, banyak tuh yang nanyain, gimana PTMP nih masih oke nggak gitu. Itu kan biasanya retail kayak gitu kan. Tiba-tiba lihat ada yang hijau tebel gitu kan, udah pengen cut loss aja, udah mau pindah aja gitu kan. Kan kayak gitu biasanya. Padahal yang naik tebel itu belum tentu eye-trade-nya bagus. Belum eye-trade-nya belum bagus gitu loh. Nah, kita lanjut, kita lihat naik.
naik ya. Jadi kita berseries nih, kita lihat naik. Jadi kita juga edukasinya tuh runut ya. Kita lihat naik. Naik itu kan bagus dia tadi. Sama ikan ya, ikan. Kita lihat ya. Tapi apakah eye trade-nya udah bagus? Nah, banyak kan teman-teman gitu. Ya udah langsung pindah ke hijau tebel langsung pindah ke naik. Habis itu longsor gitu kan. Cut loss gitu kan. Nah, kita nggak mau kayak gitu. Kita udah ngalamin kayak gitu-gitu nggak. Kita nggak mau lagi teman-teman tuh ngalamin kayak gitu. Kita lihat naik. Naik itu baru hari ini dan dia juga belum terkonfirmasi. Weekly-nya belum. Dan di daily juga dia belum ada bar hijau. Momentumnya juga belum ada. Jadi kenaikan naik hari ini adalah kenaikan yang dipaksa. Maksudnya dipaksa itu adalah ya udah misalkan ya karena IHSG tadi apa namanya merah merah ya udah di pelaku market tuh ya atau bandar itu ya ambil aja yang mana gitu yang bisa mereka gerek gitu kan. Nah, teman-teman yang masuk asal gitu tanpa melihat marketnya seperti ini, ya udah besok-besok dihajar, besok-besok apa gitu, ya jadi nggak karuan, jadi nggak bisa teman-teman tuh nggak bisa nge-trace performa kalian itu di market. Kenapa ya? Ya karena nggak punya alat ukurnya gitu kan. Nah itu loh. Nah kayak gini. Ini belum. Ada juga yang nanya tadi naik gimana bisa masuk nggak? Tunggu dulu. Jangan buru-buru. Mending lo masuk PTMP walaupun ini apa telat. 115, 114 tadi. Ya gitu kan. Karena apa? Dia udah terkonfirmasi. Nah ini belum. Kita nunggu konfirmasi dia. Nanti dia momentumnya naik gitu kan. Kemudian ada lagi ininya apa namanya nih bar 3 di ML3-nya. Sorry, bar hijau di ML3-nya. Baru gitu loh. Makanya gue bilang itu teman-teman itu pelajari aja dulu, ikutin aja dulu. Saham-saham yang model kayak gitu itu bakalan ada terus. Gak usah worry deh gitu. Kita tuh mending kita tuh belajar dulu, kita ngikutin gitu kan. Biar nanti ke depannya itu udah enak gitu. Nah, kita lihat ikan. Ikan juga naik lumayan tadi, sempat naik tinggi ya. Nah, ini belum. Kita masih nunggu nih kayak gitu. Kita lebih baik itu nunggu atau kita lebih baik itu telat daripada kita buru-buru akhirnya kembali longsor. Akhirnya cut loss atau malah stuck. Kita nggak mau kayak gitu. Mending kita tunggu gitu kan. Nah, kayak gitu. Gitu teman-teman ya. Jadi benar-benar usahakan biar belajar gitu walaupun nggak beli atau kalau misalkan harus beli ya beli satu lot lah atau beli sejuta lah gitu misalkan sejuta lah gitu kalau dia lanjut rally ya lumayan lah gitu kan tapi kan yang penting kan ilmunya karena gue bilang kita udah di market udah lama akan ada terus yang kayak gitu akan ada terus gitu ya teman-teman ya. Ada yang nanya Om Hammer, pilih salah satu saham aja buat kita tradingkan tapi dipantau terus ethernya. Lah ada, udah banyak Om, ada Crash kemarin itu ya. Ada Crash, ada ini apa kemarin itu Toba. Ada banyak Om, udah kemarin itu udah gue bilang. Kesempatan, nah tapi dipantau terus ethernya sampai ada kesempatan masuk navigasi cut loss re-enter karena kami para newbie masih belum bisa timingnya ya gitu. Sebenarnya timing itu ini loh ya. Timing itu bukan segalanya gitu loh ya. Saya kan selalu posting tuh kalau misalkan beli, saya selalu beli telat kok. Saya selalu beli telat kayak Mina juga gue beli telat udah naik 20% kemarin itu di 92, 91, PTMP juga kan telat. Udah naik berapa? 18% waktu awal dia naik kuat itu di 80, 81. Dia mulainya tuh 7 berapa? 73, 70. Kan telat. Tapi yang saya begitu gua lihat eye trade-nya bagus, weekly oke gitu ya. Coba kita lihat tadi ya, PTMP sebelum dia naik di ini. Nah, di sini weekly bagus gitu ya, daily bagus. Ingat ya, bagus itu adalah ML2-nya naik,
ML3-nya akumulasi, bar hijau, garis hijau. Sama bacanya di weekly dan daily. Nah, itu kategori bagus. Kalau bagus itu langsung masuk aja dulu. Misalkan nih, budget 10 juta. Ya udah masuk 1 juta, 2 juta. Terus liatin kalau di time frame kecilnya ini gitu kan. Terus bisa ngikutin time frame 15 atau early. Kalau dia deket lagi ke ML2-nya masuk lagi gitu kan. Habis itu udah nunggu, kalau kita hitung lagi di daily ternyata dia jauh nih ke ML2-nya. Berarti kita tunggu dia dekat ML2 baru masuk lagi. Nah, kayak gitu. Kayak di PTM inilah. Gitu. Postingannya di kanal mana, Om? Oh ini di channel iTrade, di channel iTrade. Tapi kadang saya posting juga di ini kok. Kemarin itu sorry, begitu gua posting itu di PTMP ya, ingat kan? Boleh dicek di channel deh. Begitu gua posting itu di channel iTrade, gua langsung forward tuh ke channel iClub, channel umum. Justru mungkin di channel umum itu dapat di 79 karena begitu gua biasanya itu kalau saya ya, karena saya juga di market, yang saya rekom itu saya beli. Jadi begitu saya rekom itu pasti gue udah beli. Kemarin gue beli, gue kasih tunjukkan. Gue belinya itu 80 81. Teman-teman di iTrade itu dapat 80 81 juga. Ada yang 82. Ada yang telat lihat 87. Ketika gue forward itu di channel iClub, di channel iClub yang umum, sempat dia turun ke 78, 79. Mungkin pada dapat di situ gitu loh. Mungkin yang di iClub yang free juga lebih bagus gitu kan. Dan kita bahas juga dia setiap tengah hari gitu, jadi bisa diikutin. Pokoknya begitu dailynya weekly-nya bagus, udah misalkan modal kecil gitu ya, ataupun modal besar pakai dana kecil dulu, udah ikutin deh gitu. Atau kalau kita lihat Toba ya. Cuman Toba udah posisi sell on strength dia, tapi kita nunggu dia di ini ya, new cycle-nya lagi. Nah, gini nih, Toba nih kan udah mulai improving nih. Improving itu berarti ML3 itu masih bar merah, tapi dia udah garis hijau, artinya dia improving, dia ditahanin, ada bandar yang nahan. Mereka ganti bandar atau mau gimana bukan urusan kita, tapi ya yang jelas kita lihat ada yang nahan, gitu kan. Nah, kita nunggu dulu dia, kalau posisi kayak gini, berarti kita masih mode trading istilahnya itu. Kenapa? Karena ini nih ML2-nya masih ke bawah, takutnya dia kembali longsor gitu ya. Nah, kalau model kayak gini selalu gue bilang tuh, kalau model improving kayak gini tapi weekly-nya bagus, begitu dia dihajar atau minus 5 atau 7% atau bahkan lebih gitu ya, ambil. Tapi begitu naik lagi jual besok gitu, sampai dia itu momentumnya itu kembali ini lagi bagus lagi ML2-nya, baru kita buy and hold kayak gitu. Coba aja ikutin di Toba atau PTMP gitu ya, lihat aja. Tapi perhatikan juga kalau ngikutin, atau di crash deh, crashin juga bagus. Lihat nih, crash itu ini kan ada apalagi setelah di suspend lagi ya, udah nggak mau. Tadi kalau kita perhatikan udah nggak mau lagi dia ini naik, karena pada takut nanti suspend kedua, tapi dia masih diakumulasi. Nah, kalau kayak gini nih, kalau weekly-nya bagus, perhatikan ya, selalu lihat time frame multi seperti ini, jangan cuma satu, biar kita komprehensif bacanya gitu ya. Kalau weekly-nya bagus kayak gini nih, crash besok itu dibanting, misalkan 5-7% atau lebih, sikat, naik jual, sampai dia momentumnya nanti berubah lagi, dia naik lagi, baru buy and hold
Begitu caranya. Nah, itu teman-teman tuh bisa mendulang duit terus tuh di market kayak gitu. Kayak gitu Om ya. Terus ada Pak Falik malah insight untuk kripto barangkali ETH masih on track atau tidak. Masih on track lah ETH. Cuman ini kita iTrade untuk ini iTrade kripto dan saham US dan yang lain-lain itu lagi masa perbaikan karena kena malware sebelumnya ya. Susah-susah buat, kemudian ada malware hancur semua, harus rebuilding lagi, ya belum bisa lagi ya gitu. Tapi masih on track lah, masih on track. BTC, ETH, yang kita posting kemarin kan, saham-saham yang kita miliki itu yaitu, kripto, masih on track lah. BTC juga masih kalau dia dibanting ke 100.000 juga masih on track gitu. Ini kan masih 107.000 ya. Masih oke lah. Masih oke, masih on track semua. Cuman ya ini ya, apa namanya, ya ini juga gue mau bilang juga sama, di setiap financial market itu yang tadi tuh kuncinya tuh, fundamental pribadi, fundamental kita pribadi ya. Jangan sampai kita tuh kemakan omongan orang, beli ini BTC gitu kan, dia udah enak gitu, udah dari 50.000 dia udah punya, dari 60.000 dia udah punya gitu kan. Nah kita baru masuk di 107, ya emang mau gimana gitu kan. Nah harus diperhatikan itu. Terus kalau hanya tujuannya hanya untuk mendulang cuan, masuk di BTC di 100.000 itu udah telat, mending di saham atau mending ke futuresnya apa namanya, kripto micin itu gitu kan. Nah itu tuh yang kayak gitu-gitu hanya diri kita sendiri yang tahu loh itu. Makanya kita tuh harus perlu belajar memahami fundamental diri kita sendiri kayak gitu kan. Nah banyak orang bilang tuh ya udah BTC bakalan ke berapa, 200.000 lah. 200.000 itu baru 100% dari harga sekarang lah. Kita di saham itu BTC 200.000 ya mungkin 2028 kali atau 2026 ya. Kita di saham itu seminggu bisa beggar kali, atau nggak nyampe sebulan. Nah itu tuh perbandingan kayak gitu tuh teman-teman tuh harus perhatikan juga gitu ya. Makanya itu fundamental diri sendiri itu tuh caranya adalah ya sering belajar, sering apa namanya, diskusi kayak gini gitu ya, diskusi yang benar gitu ya. Ingatlah teman-teman, kalau misalkan suatu coach ataupun guru ataupun siapapun itu, kalau dia hanya menyinggung emitennya doang, udahlah dia pom-pom itu, udahlah, tanpa memperhatikan, nggak memberikan apa namanya, penjelasan seputar posisi orang tuh beda-beda gitu loh. Misalkan nih gue bilang beli ini, tapi gue nggak jelasin posisinya tadi gimana gitu kan. Eh, Ya gue pom-pom barang itulah. Ya karena kenapa gue pom-pom ya, karena gue udah beli dari bawah. Nah itu, jadi teman-teman tuh perhatikan itu. Oke, ada lagi nggak yang nanya? Terus banyak juga teman-teman tuh takut, sering banget tuh takut. Padahal udah dilihat, trade-nya udah bagus ya. Takut aja beli gitu. Ya apa yang ditakutkan? Makanya gue bilang tuh takut itu juga kadang karena nggak tahu kan, normal. Misalkan takut karena dia nggak tahu. Tapi makanya gue bilang tadi, kalau kita kan udah ngajarin nih, kita udah bilang nih, dan kita udah terbukti, bukan hanya pom-pom kosongan gitu kan. Kita udah terbukti kalau iTrade-nya bagus, ya udah, lu mau nunggu nanti di merah dibanting atau lu mau masuk dulu, ambil dikit dulu. Gitu loh, biar belajar dulu. Gitu kan. Nah, ada juga kemarin tuh teman-teman tuh di PTMP, dia beli waktu kita posting di 8081 yang di sini kan, kemudian dia beli di 87. Dia mau jual tuh di 90 tuh di ARA. Dan terus gue bilang, ya ngapain? Orang masih bagus. Nah itu takut dia karena beli di atas. Nah itu, nah ketakutan itu kan cuman diri lu sendiri yang bisa handle tuh. Ya kita yang di luar ini mana bisa.
Takut kenapa? Takut karena beli all in, berarti jangan all in. Takut karena apa nih, nggak bisa lihat market. Nah, kita udah kasih ini nih, apa tools untuk lihat market. Nah, itu kan lama-lama bisa di apa diatasin lah gitu kan. Nah, kayak gitu maksud aku. Jadi bisa belajar, belajar gitu. Kuncinya sih itu. Oke, ada lagi nggak teman-teman? Coba kita lihat ini ya, Antam. Nah, Antam kan merah nih. Banyak yang pom-pom kan, yang beli lagi, beli lagi, beli lagi gitu kan. Ya dia mereka enak beli dari 2.000. Ya lu disuruh beli di 3.500, di 3.000. Lu mau? Terus dia longsor nanti kan, lu cut loss. Terus lu mengadu misalkan. Kan itu ada level cut loss-nya lah. Emang kita tujuan di market mau cut loss? Kan enggak. Nah kayak gitu-gitu tuh kalau teman-teman nggak belajar memahami fundamental diri sendiri ya bakalan hancur terus di market, dibodoh-bodohin sama orang. Nah kayak kemarin itu kita bilang kita udah jual sell on strength, paling nggak jual setengah dulu. Nah ini Bangkok gue udah bilang kemarin jual semua kalau udah Bangkok kayak gini. Ada news itu bodo amat, gitu kan? Nah itu loh teman-teman tuh. Jadi perhatikan itu tuh. Coba kita lihat mapa nih dari Om Igus. Mapa. Nah, mapa ini kalau udah masuk misalkan di 6.000 di 670 ya oke, tapi dia mungkin akan kejedot di EMA 100-nya dia masih satu es kan. Kalau dia Bollingernya itu dia ini kayak gini, apa namanya mendatar seperti ini ya. Cenderung turun itu kemungkinan sideways. Kemudian di weekly juga masih belum ada akumulasi. Ya udah sih kalau ini naik jual sih kalau gua. Kayak gitu. Cari yang lain yang lebih oke. Nah, kalau di kita itu eh, ini ya apa? Kita lebih prepare yang karena kita diversifikasi tapi kita nggak bisa megang banyak gitu loh. Maksimal 8, maksimal banget 10. Kalau modalnya itu 100 juta. Kalau modal cuma 50 juta maksimal 5, 10 juta lah per itu gitu kan. Nah, kalau jadi kita pilih saham-saham yang naiknya kencang. Ya turunnya juga kencang nggak apa-apa karena kita udah ada tools navigasi. Jadi kita nggak worry lagi kalau dia turun kencang. Tapi kita naiknya yang penting naiknya kencang gitu. Jadi kita ambil yang kencang-kencang tuh kayak gini gitu. Kalau mapa kan kurang nih ya, gitu kan. Nah itu jadi apa namanya harus perbandingan juga. Tapi again itu karena saya, makanya gue bilang itu karena saya. Kenapa gue bilang kayak gitu ya? Karena fundamental diri saya. Nah mungkin fundamental bapak ini dia enaknya yang beli yang dia kenal gitu ya nggak apa-apa. Yang penting bisa ini ya tuh fundamental dirinya tuh oke gitu kan. Tinggal yang dua lagi dicek sama dia. Fundamental marketnya, mapa ini gimana sih sebenarnya? Kenapa sih dia satu terus mapa? Nah itu boleh dikulik-kulik tuh. Kita juga untuk ngulik-ngulik itu kita juga udah kasih toolsnya. iThreadX GPT bisa dieksplor di sana gitu loh. Jadi udah sangat enak loh teman-teman ini saya bilang. Ya, misalkan nih mapa nih. Kenapa sih sideways? Coba tanya ke GPT, dijelasin sama dia. Apa yang terjadi dengan mapa? Nanti dia dijelasin sama dia gitu loh. Nah, habis itu baru nanti kan itu fundamental marketnya, fundamental emitennya. Baru nanti ini lagi, gimana nih keputusannya nih? Gue masih tetap di mapa nggak? Masih gue pegang nggak saham mapa ini setelah gue melakukan riset tadi? Kita udah kasih tool risetnya, gitu loh. Kita udah kasih tool riset di iThreadX GPT, kita udah kasih tools iThreadX ini untuk
navigasi market, fundamental market, tinggal fundamental pribadi masing-masing nih, gitu loh. Nah itu ya teman-teman ya, jadi kita udah perlengkapi teman-teman semua untuk bagus di market sebenarnya. Gitu ya, nah ini udah di menit-menit terakhir, jadi kalau masih ada pertanyaan boleh, cuman kalau nggak ada mungkin akan kita akhiri ya bentar lagi ya. Yang IPO, ini kan IPO tanggal 27, mulai hari ini ya sampai minggu, banyak yang IPO. Nah, jangan FOMO gitu ya, karena apalagi CDIA itu mungkin rame banget karena apa, saham-saham Prayogo kan dia akan di-maintain bagus gitulah ya, udah reputasinya tinggi lah gitu. Jadi ya beli aja dulu misalkan berapa gitu kan, sambil belajar. Nanti kita akan kawal juga dengan iTradex, nanti kita akan coba ikutin terus gitu ya. Ya siapa tahu dari 190 bisa sampai 1900 gitu kan, lumayan gitu ya. Tapi intinya sih bukan itu tujuan. Percayalah, kalau misalkan kita bagus di market, cuan itu tuh akan datang aja gitu ya, kayak gue bilang tadi di awal. Saham-saham yang rally gitu kan, itu bakalan ada terus. Jadi teman-teman tuh nggak usah FOMO, nggak usah merasa ketinggalan, nggak usah merasa kayak gimana gitu kalau ketinggalan satu saham gitu ya, atau harus harus banget gitu ikut saham yang lagi hijau, itu nggak usah. Harus banget gitu, harus misalkan apa namanya, cuannya beggar cepet gitu, itu mah nanti juga bisa gitu kan. Teman-teman tuh yang penting enak dulu nih ritmenya, cara mainnya, fundamentalnya gitu kan, udah nanti udah enak gitu ya teman-teman ya. Oke gitu aja dulu Om di sharing kita malam ini, Om Budi. Ada masukan lagi teman-teman? Oke, kalau nggak ada lagi, kita akhiri dulu teman-teman ya. Nanti kita juga ada tiap minggu, kita ada ngadain weekly webinar seperti ini ya, tiap minggu, tiap hari Rabu jam 20 WIB. Kemudian juga tiap hari juga kita ada gitu ya, kecuali kalau kita ada urusan penting, kita mungkin beberapa kali enggak gitu, tapi mostly pantengin aja di channel iClub. Kita di situ banyak juga kasih insight ya gitu ya. Dan kita maunya itu adalah barang-barang bagus gitu loh. Maksudnya sukses gitu, sama-sama sukses di market gitu ya. Nggak cuman saya saja, nggak cuman kita doang, tapi teman-teman juga. Makanya tuh kita benar-benar gamblang ngasih rahasia sukses di pasar modal ini nih gitu loh kan. Ada 3 yang harus diperhatikan itu tuh. Jangan sampai lupa itu teman-teman ya. Gitu. Biar apa? Biar konsisten, bisa proven, bisa diukur. Kalau nggak bisa diukur, ya gimana mau ngimprove gitu kan? Kayak misalkan apa namanya? Kalau cuman kayak posisi-posisi gitu, misalkan beli di sini, area TP di sini, ya gimana ngukurnya itu coba? Kenapa muncul itu angka itu gitu kan? Tarik garis. Nah, garisnya gimana ngukurnya? Kayak gitu-gitu kan. Nah, teman-teman tuh harus perhatikan yang 3 itu gitu ya. Tapi sebenarnya apapun ilmu teman-teman itu tinggal combine aja dengan iTradex, ilmu dari kita gitu ya, itu bakalan lebih lebih bagus lagi gitu. Udah banyak yang apa namanya mengaplikasikannya gitu ya. Oke, sekian dulu teman-teman weekly webinar kita Masterclass iTradex ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga ke depan juga masih kita bisa webinar terus, saling belajar terus.
Oke teman-teman ya, salam cuan jos gandos. Terima kasih Om, terima kasih. Oke, terima kasih, bye.